Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi kita di mata kuliah program kegiatan TPA. Nah, hari ini adalah pertemuan ketiga kita dan kita akan bahas tujuan dan fungsi dari TPA. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita baca doa dalam hati masing-masing. Semoga apa yang Ibu bagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, baiklah. Hari ini kita lihat apa sih tujuan dan fungsi dari TPA. Nah, tujuan dan fungsi dari TPA itu tidak jauh dari tujuan dan fungsi PAUD. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih tujuan dan fungsi dari PAUD? Ya, nah ada beberapa fungsi dari pendidikan anak usia dini. Nah, di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi adaptasi. Nah, ini yang pertama adalah fungsi adaptasi. Apa itu fungsi adaptasi? Di sini PAUD itu berfungsi untuk membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, ya, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Jadi di sini fungsi PAUD itu apa? Melatih anak untuk beradaptasi. Apa itu adaptasi? Menyesuaikan diri. Dengan apa anak menyesuaikan diri? Dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri, ya. Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Jadi mengasah kemampuan interpersonal dan intrapersonal anak. Bagaimana anak bisa memahami lingkungan sekitarnya dan bagaimana anak bisa memahami diri sendiri. Itu yang akan dilatih di PAUD. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Apa itu fungsi sosialisasi? Yaitu bagaimana nanti anak dibantu untuk memiliki keterampilan sosial. Apa itu keterampilan sosial? Yaitu bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan orang-orang sekitarnya. Ya, mereka bisa memiliki banyak teman, bisa tahu banyak sifat teman. Nah, ini yang akan diajari di fungsi sosialisasi. Jadi bagaimana anak bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau di sekolah ya dilatih bagaimana dia bisa berinteraksi dengan gurunya dan bagaimana anak bisa berinteraksi dengan sesama anak, ya. Terus ada fungsi pengembangan. Nah, kira-kira apa saja yang dikembangkan di PAUD? Ya jelas seluruh potensi yang dimiliki anak. Apa saja potensi yang dimiliki anak? Ya jelas itu adalah 6 aspek perkembangan. Apa saja aspek perkembangan itu? Ada aspek kognitif, ada bahasa, apalagi? Musikal, seni ya, terus fisik motorik, sosial emosional, dan spiritual. Jadi ada 6 aspek yang akan dikembangkan. Nah, ini fungsi pengembangan. Terus fungsi bermain. Jadi PAUD itu juga punya fungsi bermain. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi bermain? Mana di PAUD nanti anak akan diberi kesempatan untuk bermain karena dunia anak adalah bermain. Anak belajar seraya bermain dan bermain seraya belajar. Dengan bermain apa yang terjadi? Ya, dengan bermain anak akan bisa mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuan dia sendiri. Jadi dengan bermain anak bisa mengeksplorasi dunianya, anak bisa membangun pengetahuan. Kenapa? Bagi anak bukan dengan ceramah dia mampu memahami sesuatu, tetapi dengan melakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang konkret. Kenapa harus pengalamannya konkret?
Karena memang fase perkembangannya adalah pra-operasional konkret. Jadi, tujuan dari TPA nggak jauh dari tujuan PAUD ya. Secara umum, tujuan TPA sama dengan tujuan PAUD secara umum. Di sana anak akan diajarkan adaptasi, sosialisasi, pengembangan, dan diberi kesempatan bermain. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari TPA secara khusus. Apa tujuannya? Yang pertama adalah menjamin tumbuh kembang anak berupa pengasuhan. Jadi perbedaan antara TPA dengan program PAUD lainnya adalah di sini pengasuhan rawatan. Nah, dan pembinaan melalui proses sosialisasi dan pendidikan sebaik mungkin. Jadi ciri khas dari TPA itu adalah adanya pengasuhan dan rawatan. Kalau pembinaan melalui sosialisasi dan pendidikan itu ada untuk semua program PAUD. Jadi di sini ada pengasuhan, ada perawatan untuk anak. Jadi terjaminnya tumbuh kembang anak yang nanti di mana anak di situ diasuh, dirawat, dibina sosialisasinya dan juga diberikan pendidikan. Yang kedua, tersedianya kesempatan bagi anak untuk memperoleh kelengkapan bagi anak berupa kelengkapan asuhan, kelengkapan rawatan, kelengkapan pembinaan dan pendidikan yang baik. Sehingga apa? Terjaminnya kelangsungan tumbuh kembang anak, perlindungan dan partisipasi anak. Jadi di sini sosialisasi anak terjamin, pengembangan anak terjamin ya. Nah, ini tujuan dari TPA, adanya kelengkapan asuhan, rawatan, pembinaan dan pendidikan untuk apa? Untuk tumbuh kembang anak lebih optimal. Nah, ini adalah tujuan dari TPA. Nah, tujuan TPA ini tidak dua loh. Tujuan TPA ini ada 4. Apalagi tujuannya yang lain? Terhindarnya anak dari kemungkinan memperoleh tindakan kekerasan atau tindakan yang akan mengganggu atau mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian. Nah, di sini yang sering terjadi kasus ya. Kadang-kadang kalau tenaga pendidiknya tidak menguasai kemampuan mengasuh dan merawat anak, atau tidak memiliki kesabaran yang tinggi, disinilah terjadinya tindak kekerasan. Sementara tujuan TPA itu menghindari anak dari tindak kekerasan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pengelola tempat penitipan anak. Kenapa? Karena kita harus benar-benar mencari orang-orang yang profesional. Profesional dalam artian mereka punya kesabaran tingkat tinggi, keahlian dalam merawat, bukan mendidik saja, ya. Kenapa? Lebih tinggi keahlian yang dibutuhkan untuk mendidik anak taman penitipan anak dibandingkan anak kelompok bermain, apalagi anak kelompok B. Dibutuhkan keahlian yang lebih tinggi. Kenapa? Mereka harus punya kesabaran yang tinggi. Kenapa? Anak belum tahu apa-apa, semuanya harus diajarin. Anak belum bisa mengontrol emosi, orang dewasa yang harus mengendalikan. Anak tidak bisa merawat diri, orang dewasa harus bisa merawat mereka. Kalau anak kelompok B, mereka cuci tangan sendiri ya, antri, mereka sudah bisa diarahkan. Tapi kalau TPA benar-benar dari nol kita mengajarkannya. Makanya memang harus sangat hati-hati dalam mencari pengasuh. Harus punya kesabaran tingkat tinggi, rasa kasih sayang yang tinggi sehingga apa? Tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Yang kedua, terbantunya orang tua. Yang keempat ya, tujuannya terbantunya orang tua keluarga dalam memantapkan fungsi keluarga, khususnya dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak di dalam dan di luar keluarga. Maksudnya apa? Jadi tujuan TPA itu adalah pengganti orang tua. Yang namanya pengganti orang tua itu kasih sayangnya tidak jauh beda dengan orang tua. Sehingga apa? Diharapkan orang-orang yang punya kasih sayang yang tinggi, yang menganggap anak itu seperti anaknya sendiri. Kalau tidak ada rasa seperti itu, yakinlah anak tidak akan diperlakukan manusiawi. Nah, makanya kalau mau nitipin anak, hati-hati, lihat dulu gurunya, sifat gurunya, karakter gurunya. Karena mungkin sesekali kita butuh evaluasi juga. Maksudnya apa? Sesekali kita harus meluangkan waktu
secara dadakan datang ke sekolah, lihat bagaimana proses pengasuhan di sana, ya. Jangan hanya baik di depan kita, nanti di belakang kita entah apa yang terjadi. Jadi sesekali kita perlu sidak, ya. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan ketika menitipkan anak. Jadi, taman penitipan anak itu sangat tinggi risikonya terhadap kekerasan anak. Kenapa? Karena belum tentu sama guru punya tingkat kesabaran yang tinggi, tingkat rasa kasih sayang yang tinggi, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi benar-benar orang-orang yang berkarakterlah yang bisa masuk menjadi pengasuh TPA. Kenapa? Karakter itu yang akan diturunkan ke anak. Nah, itu tujuan dari TPA ada 4, ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi tujuan TPA itu ada 4. Yang pertama adalah sebagai untuk menjamin tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah tersedianya kesempatan bagi anak untuk memperoleh kelengkapan asuhan, rawatan, pembinaan, dan pendidikan. Terus terhindarnya anak dari kemungkinan tindak kekerasan dan terbantunya orang tua dalam mendidik anak. Nah, sekarang fungsinya apa? Fungsinya juga ada 4. Yang pertama adalah fungsi sebagai pengganti orang tua. Ya, jadi fungsi TPA itu hanya pengganti orang tua sementara waktu. Nah, kehadiran TPA adalah untuk menjawab ketidakmampuan keluarga karena kesibukannya dalam menjalankan beberapa fungsi sebagai anggota keluarga. Mungkin orang tuanya bekerja atau orang tuanya sibuk. Jadi di sini apa fungsi yang harus dikerjakan oleh TPA agar bisa menggantikan orang tua? Yang pertama adalah melatih anak dalam bersosialisasi, merawat anak, mengasuh anak, dan juga memelihara kemampuan sosial anak, ya. Terus yang kedua adalah fungsi informasi, komunikasi, dan konsultasi di bidang kesejahteraan anak. Jadi TPA juga bisa berfungsi memberikan informasi sebagai tempat konsultasi bagi keluarga untuk tumbuh kembang anak, ya, karena kurikulumnya bisa ditularkan kepada keluarga agar pendidikan di sekolah dengan di rumah itu sama. Terus ada fungsi rujukan, ya. Yang ketiga adalah fungsi rujukan. Apa itu fungsi rujukan? Jadi TPA juga bisa menerima rujukan dari lembaga lain dalam pemberian pelayanan kepada pendidikan anak. Misalnya ada tahanan wanita, orang tuanya hamil, habis itu melahirkan, dirujuklah anaknya ke kalau ada kerjasama, ya. Nah, dirujuk anaknya ke TPA itu untuk diasuh. Nggak mungkin kan anak kecil dipelihara di penjara. Nah, itu salah satu bentuk rujukan. Terus TPA juga bisa menjadi tempat pendidikan dan penelitian. Kenapa dibilang seperti itu? Karena TPA dapat digunakan sebagai tempat pendidikan dan penelitian serta sarana untuk magang bagi mereka yang membutuhkan pengetahuan tentang TPA. Jadi TPA itu harus terbuka biar maju. Kenapa? Dengan adanya penelitian di sana, adanya pendidikan, maka akan terjadi pembaharuan pengetahuan di TPA tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi, sesuai dengan batas materi kita akan bahas hanya fungsi dan tujuan dari TPA. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, boleh teman-teman buka silabus kita lagi, siap-siap tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak di TPA dan dasar falsafah TPA, di mana nanti Anda akan mengenal kata asah, asi, asuh, dan tempa. Oke? Nah, silahkan dibaca materi ke depan, terus silahkan dipahami materi hari ini. Nah, pertanyaannya, silahkan jelaskan kembali apa sih fungsi dari TPA, ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan pertemuan kita. Semoga teman-teman sukses selalu, tetap berada di rumah, jaga kesehatan. Kalau tidak penting, tidak usah keluyuran. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.